down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab 10 yaitu routing. Nah, di sini konsep routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data diri dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer ketiga pada networking models. Nah, misalnya di sini jaringan A dengan IP 192.168.1.0/24 yang akan terhubung pada jaringan B yaitu dengan IP 10.10.10.10.0/24. Nah, jadi di sini pada routing kita akan belajar mengenai konsep klasifikasi routing, routing table dan routing flag dan lain-lain. Nah, di sini kita akan masuk ke materi pertama yaitu konsep klasifikasi routing. Nah, jadi klasifikasi routing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing tables, dan yang kedua ada dynamic routing atau routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi pada protokol router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, jadi kemudian di sini konsep dynamic routing. Yang pertama ada interior gateway protocol yang digunakan pada intra autonomous system routing, dan kedua diterapkan untuk menghadirkan dalam satu organisasi, contohnya sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Kemudian ada exterior gateway protocol yang digunakan pada inter autonomous system routing, diterapkan untuk mengambilkan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Kemudian contoh protokol IGP yaitu Distance Vector Routing Protocol yang menggunakan RIP versi 1, RIP versi 2, dan GRP. Yang kedua ada Link Stage Routing Protocol menggunakan OSPF dan IS, mini S. Kemudian yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol menggunakan ARGRP, contohnya protokol EGP yaitu BGP. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu routing table dan routing flag. Nah, jadi routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas otomatis dari masing-masing router. Router table terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol dan semua rute untuk network yang directly connected ke router dan konfigurasi tambahan atau static router. Nah, untuk router flag di sini itu ada DAC, DAO, itu adalah simbol yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini itu artinya D itu dynamic, A itu aktif, C itu connected, S itu static, O itu SPF, dan R itu RP, P itu BFP, kemudian M itu MME, dan P black hole, kemudian P prohibit, dan U unreachable, dan X itu disable ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yaitu static routing. Nah, jadi di sini konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, klasifikasinya itu yang pertama mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, di sini ada konsep static routing. Misalnya di sini PVC A akan terhubung pada PVC B melalui router. Nah, di sini ada router 1 yang menggunakan Ethernet 2, dan di sini ada router 2 yang menggunakan Ethernet 1. Misalnya di sini itu akan menghubungkan PC A ke PC B melalui router. Nah, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing, DSD, address, dan gateway, atau IP, kemudian route, kemudian add, atau rumusnya mau kemana dan lewat mana. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat yaitu studi kasus static routing 2 router. Nah, di sini studi kasusnya itu akan static routing 2 router dan static routing 3 router. Contohnya seperti ini ya teman-teman topologinya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan topologinya dan IP yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggabungkan antara MAC 1 dengan ISP terlebih dahulu. Di sini kita akan gabungkan, kemudian kita akan save. Kemudian di sini kita membuka mikrotiknya, terminal mikrotiknya.
Nah, kemudian kita login dengan admin. Kita N, kemudian kita akan Ctrl+C dan tuliskan IP address print ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita geser-geser terlebih dahulu. Kita enter. Kita tuliskan kembali IP address print. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kita akan gabungkan migratik satunya. Nah, di sini kita akan close terlebih dahulu. Kemudian kita akan edit pada labelnya. Kita klik kanan, kemudian kita akan edit. Nah, di sini pada label kita akan tuliskan DHCP sama dengan titik 2, yaitu maaf 10.10 titik 0 titik 137 titik 0 ya teman-teman. Kemudian kita akan apply. Nah, di sini kemudian kita tambahkan lagi, kita akan tambahkan PVC, 2 PVC sekaligus. Dan kita akan save. Dan di sini kita akan menata terlebih dahulu. PVC-nya taruh di bawah juga. Dan kita akan hubungkan migratik 1 dengan migratik 2. Dan kita akan save. Kemudian di sini kita akan menghubungkan migratik 1 dengan PVC. Kita save. Kemudian di sini kita akan mengembangkan migratik 2 dengan PVC juga ya teman-teman. Kita save juga. Nah, di sini kita akan mengganti namanya dengan PVC 1. Kita save. Kemudian PVC 4 juga akan menjadi PVC 2. Kita save. Nah, di sini kita akan menaruh IP-nya terlebih dahulu. Di sini 10.10.1 pada Ethernet 2. Kemudian 10.2-nya di Ethernet 1. Kemudian 192.168.1.1 pada Ethernet 3. Dan 192.168.1.2 pada Ethernet 0 yang mengarah pada PVC 1. Dan di sini kita akan 192 pada Ethernet 2. Dan yang satunya kita akan taruh di Ethernet 0 yang akan mengirim ke PVC 2. Di sini kita akan duplikat dan kita akan ganti dengan 10.0.137.1 IP yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita oke. Sini kita akan benahi terlebih dahulu. Sini kita akan edit lagi pada Ether 2. Kita akan isikan 10.10.10.1 maaf titik 0 dan apply. Kita akan edit juga pada Ethernet 3. Kita akan tuliskan yaitu 10.10.10 maaf 192.168.1.0. Kemudian kita akan apply. Tuliskan juga pada Ethernet 2-nya yaitu
yaitu 192.168.2.0. Kemudian apply. Nah, di sini kita akan buka terminalnya kembali. Di sini kita akan tuliskan sistem identity. Sistem identity, kita enter, kemudian kita akan masuk ke set name sama dengan router 1. Kemudian kita akan print. Di sini sudah ada jadi router 1. Dan MikroTik router 2-nya juga kita akan ganti. Kita login dulu dengan admin. Kita bisa terlebih dulu. Kita enter. Kemudian di sini sistem identity. Kemudian enter dan set name router 2 ya teman-teman. Kemudian print. Nah, di sini sudah terganti menjadi router 2. Kemudian kita akan tulis IP network print. Kita akan enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan juga pada MikroTik 2-nya IP network print. Oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, kita akan edit namanya menjadi router 1. Kita akan save. Dan MikroTik 2-nya kita akan ganti menjadi router 2. Kemudian kita akan save. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yaitu studi kasus static routing 3 router. Nah, jadi di sini kita akan masuk terlebih dahulu pada VMware-nya. Dan di sini IP address for VNet nanti itu 10.0.1.7.1. Nah, di sini kita bisa buka CMD terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan masuk dengan run as administrator. Kemudian di sini kita akan ketikkan yaitu root at (10.0.137.0) ya teman-teman. Kemudian max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian IP dari MikroTik-nya yaitu 192.168.245.128 ya teman-teman. Kemudian kita on enter. Nah, jadi di sini sudah berstatus oke. Itu artinya kita bisa mengakses ya teman-teman pada itu ya. Kemudian di sini kita akan ping yaitu 10.0.137.185. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah berhasil reboot from atau TTL ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke inbox-nya. Kita masuk menggunakan IP yaitu 10.0.137.0. 1.185 ya teman-teman. Kemudian lagi-nya kita akan ganti menjadi admin. Kemudian passwordnya kita akan kosongkan. Dan di sini kita akan konekkan. Di sini sudah terkonek pada router 1 atau Winbox router 1. Kemudian kita akan tools.
kemudian Ramon. Di sini kita enable-nya kita checklist, kemudian apply dan oke. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke biletnya, kemudian kita akan tools, kemudian Ramon. Di sini kita akan tuliskan yaitu set enables yes. Kemudian kita akan print. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk pada winbox-nya lagi, kemudian new winbox, kita akan masuk menggunakan PVC kita masuk ke winbox-nya kembali, kemudian kita new winbox. Nah, di sini kita akan login menggunakan konektor Ramon. Nah, di sini kita akan menggunakan router 2-nya, kita akan connect. Di sini kita sudah terkonek pada winbox router 2-nya. Kemudian di sini kita akan masuk pada router 1-nya. Kemudian di sini kita akan IP, kemudian address. Di sini kita akan tambahkan yaitu IP 192.168.1.1/24. Kita akan mengarah pada ether 2 atau maaf ether 3, kemudian kita apply dan oke. Kemudian di sini kita akan buka pada router 2-nya. Kemudian kita akan masuk ke IP, kemudian address. Kemudian di sini kita akan tambahkan ya teman-teman, yaitu 10.10.2/24. Kita menuju pada ether 2 ya teman-teman, ether 1, kemudian kita akan apply dan oke. Kita tambahkan lagi itu 192.168.2.1/24 yang akan mengarah pada ether 2. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian di sini kita akan masuk ke router 1-nya terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan lagi itu 10.10.10.1/24, kemudian ether 3. Dan apply dan oke. Kemudian di sini kita akan masuk ke IP, kemudian routes. Sini kita akan menambahkan lagi routes pada router 1. Di sini IP-nya 92.168.2.0/24, kemudian gateway-nya 10.10.10.2, kemudian kita akan apply dan oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman aktif dan kemudian kita masuk ke router 2-nya. Kemudian kita akan IP, kemudian routes. Di sini kita akan tambahkan juga yaitu address-nya 192.168.1.0/24, gateway-nya 10.10.10.1, kemudian apply dan oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian masuk ke terminal dan ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian masuk ke pinetnya kembali, kemudian nyalakan PC-nya. Masuk ke terminal. Di sini kita akan show IP terlebih dahulu. Nah, di sini masih kosong teman-teman, kita akan masuk ke IP-nya 192.168.1.2/24 dan gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24. Enter, kemudian di sini kita akan show IP lagi. Oke, di sini sudah ada IP-nya. Kemudian buka pada PVC 2, kita show IP kembali. Nah, di sini masih kosong dan kita masukkan yaitu IP 192.168.2.2/24, gateway-nya 192.168.1.1/24
maaf, titik 2.1/24. Enter, kemudian di sini kita akan show IP lagi. Yang di sini sudah ada ya teman-teman. Udah masuk ke V1 lagi, kemudian ping yaitu 192.168.2.12. Kemudian kita enter dan sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah mempersiapkan routernya lagi. Di sini kita akan sambungkan pada router 2, kita save. Kemudian kita akan sambungkan pada PVC 3, kemudian kita akan save. Dan di sini kita masuk pada terminal router 3-nya. Lalu di sini kita akan tuliskan IP NIC port print. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan masuk ke sistem identity. Kita enter, kemudian di sini kita akan set name router 3. Kita akan enter, kemudian print. Oke, di sini sudah jadi router 3. Kemudian kita minimize terlebih dahulu. Di sini kita akan menaruh IP-nya pada settingan topologinya. Jadi kita akan taruh 10.20.20.1 pada ether 3, kemudian 10.20.20.2 pada ether 1, kemudian 192.168.3.1 pada ether 2, dan 192.168.3.2 pada ether 0 atau ether yang akan menuju pada PVC 3. Kemudian di sini kita akan masuk pada terminal lagi, kemudian keluar dulu, kemudian kita akan tuliskan tools, kemudian Romon, dan di sini set enable yes. Oke, kemudian enter, kemudian kita akan print. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke winbox-nya terlebih dahulu. Kemudian new winbox. Di sini kita akan connect to Romon. Masuk ke router 3 ya teman-teman. Kemudian kita akan connect. Dan di sini kita udah masuk ke winbox router 3. Di sini kita akan IP, kemudian address. Di sini kita akan tambahkan yaitu 192.168.3.1/24 yang akan mengarah pada Ethernet 2. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu 10.20.20.2/24 yang akan mengarah kepada Ether 1. Di sini kita akan apply dan OK. Kemudian kita akan masuk pada router 2-nya. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke IP, kemudian address. Di sini kita tambahkan lagi yaitu dengan IP 10.20.20.1/24 yang akan mengarah Ether 3. Kita apply dan OK. Kemudian kita akan new terminal. Kita akan cek, kemudian kita akan ping 10.20.20.2. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan masuk pada router 3-nya kembali, kemudian kita akan IP, kemudian routes. Nah, di sini kita akan tambahkan click add, kemudian IP-nya yaitu 192.168.2.0/24, gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Kemudian kita akan apply dan OK. Nah, di sini sudah ada
Kemudian kita tambahkan lagi yaitu dengan IP 10.10.10.0, kemudian gateway-nya 10.20.20.1, kemudian kita akan apply dan oke. Di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada router 3 dan kita akan tambahkan lagi IP-nya 92.168.1.0/24, kemudian gateway-nya 10.20.20.1, kemudian kita akan apply dan oke. Nah, di sini sudah ada, kita akan masuk pada router satunya. Di sini kita akan tambahkan lagi IP yaitu 10.20.0/24 dengan gateway yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu dengan IP 192.168.3.0/24, kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian apply dan oke. Dan di sini sudah ada ya teman-teman. Dan kita akan masuk pada router 2-nya kembali. Di sini kita akan tambahkan lagi pada route switch-nya yaitu IP 192.168.3.0/24, gateway-nya 10.20.20.1. Kemudian kita akan tik 2, kita apply dan oke. Kemudian di sini kita akan masuk pada Firefox, kemudian nyalakan PC 3-nya, masukkan ke terminal PC 3. Di sini kita akan show IP. Dan di sini masih kosong, kita akan masukkan IP-nya yaitu IP 192.168.3.2/24, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian kita akan enter. Dan di sini kita akan show IP kembali ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada IP-nya. Kita akan ping yaitu 192.168.3.1. Dengan IP 192.168.2.2. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Kemudian di sini kita untrace yaitu IP 192.168.2.2. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan router 4. Dan di sini kita akan gabungkan atau hubungkan router 4 ke router 3. Kita save. Kemudian kita akan router 4 ke PVC 4. Kita akan save. Kemudian di sini saya akan nyalakan router 4-nya. Kemudian masuk terminal. Nah, di sini kita login terlebih dahulu. Tuliskan IP print. Di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan sistem identity. Masuk, kemudian kita akan set name yaitu router 4. Kemudian kita akan print agar di sini sudah berubah menjadi router 4. Kemudian di sini kita akan minimize terlebih dahulu, kemudian
kita akan edit pada labelnya, yaitu dengan IP 10.30.30.0/, kemudian di sini kita akan edit juga, yaitu 10.20.20.0, kemudian kita akan apply. Kemudian kita akan edit juga di sini, yaitu dengan IP 192.168.3.0. Kita akan apply. Kita akan edit juga di sini dengan IP yaitu 192.168.4.0. Kemudian kita akan apply. Jadi kita akan menaruhkan IP-nya. Kemudian kita di sini akan membuka router 4-nya kembali, terminal router 4, kita akan keluar, kemudian di sini kita akan tutup, yaitu Roamon. Kemudian kita akan set enable yes, kemudian print. Oke, di sini sudah ya teman. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke winbox router 3. Di sini kita akan buka new winbox, kemudian connect to Roamon yang akan kita konekkan pada router 4. Kemudian kita akan connect. Nah, di sini sudah connect pada winbox router 4-nya. Kemudian di sini kita akan masuk ke router 3-nya kembali. Kemudian kita IP dan address. Nah, di sini yang mengarah pada Ethernet 3 itu 10.30.30.0. Dan kita akan masuk ke winbox router 4-nya, kemudian IP, kemudian address. Di sini kita akan tambahkan IP yaitu 192.168.4.1/24 yang akan mengarah pada Ether 2. Kita akan apply dan oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi yaitu 10.30.30.2 yang akan mengarah pada, kita akan langsung apply pada oke. Kemudian di sini kita akan kemudian di sini kita akan masuk ke IP lagi, kemudian kita ke roots. Di sini kita akan tambahkan lagi IP-nya yaitu 192.168.4.3.0/24. Gateway-nya kita akan isi dengan 10.30.30.1. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi address-nya itu 192.168.2.0/24 dengan gateway yaitu 10.30.30.1. Kemudian kita apply dan oke. Kemudian tambahkan lagi address-nya dengan address yaitu 192.168.1.0/24, gateway-nya 10.30.30.1. Kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi yaitu 10.10.10.0/24 dengan gateway
yaitu 10.10.10.1. Maaf, 10.30.30.1. Kita apply dan oke. Kemudian kita akan tambahkan lagi yaitu 10.20.20.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.30. Maaf, 10.30.30.1. Apply dan oke. Kemudian di sini kita akan masuk pada router 3, kemudian IP, kemudian routes. Di sini kita akan tambahkan yaitu 192.168.4.0/24, kemudian gateway-nya yaitu 10.30.30.2, kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian kita akan masuk pada router 2, IP, kemudian routes. Kemudian di sini kita akan tambahkan yaitu IP 192, maaf, IP 10.30.30.0/24 dengan gateway yaitu 10.20.20.2, kemudian apply dan oke. Kita tambahkan lagi yaitu IP dengan 192.168.4.0/24 dengan gateway yaitu 10.20.20.2. Kita apply dan oke. Kemudian kita masuk ke router satunya yaitu IP dan routes. Kemudian kita akan tambahkan yaitu IP 10.30.30.0/24 dengan gateway yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita akan apply dan oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman yang mengarah pada Ethernet 3. Kita akan tambahkan lagi 192.168.4.0/24 yaitu dengan gateway 10.10.10.2. Kemudian apply dan oke. Kemudian kita akan masuk ke Firefox lagi dan pinetnya. Di sini kita akan nyalakan VPC 4-nya. Di sini kita akan IP 192.168.4.2/24 dengan gateway yaitu 192.168.4.1/24. Kemudian kita akan show IP. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kemudian kita akan ping yaitu 192.168.2.2. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Kemudian kita akan coba pada PVC 3. IP yaitu 192.168.3.2/24 192.168.3.1. /24. Kemudian kita akan coba IP atau langsung kita akan ping saja 192.168.2.2. Nah, di sini juga timeout ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6 yaitu static routing with internet. Jadi di sini kita masuk ke terminal router satu yang terlebih dahulu dan kita akan tuliskan IP route. Nah, di sini
sudah ada IP yang kita masukkan tadi. Kemudian di sini kita akan masuk pada new terminal. Kemudian kita tuliskan IP root at gateway, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita akan enter, dan kemudian di sini kita tuliskan IP root print. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk pada router 3. Di sini kita akan masuk pada IP, kemudian root. Di sini kita akan tambahkan lagi IP, yaitu kita langsung masukkan pada gateway-nya 10.20.20.1, kemudian kita akan apply dan oke. Kemudian kita akan masuk pada router 4-nya. Di sini kita akan IP, kemudian root. Kemudian sini kita masukkan yaitu gateway-nya 10.30.30.1. Kita akan apply dan oke. Kemudian kita akan masuk pada router satunya. Kita masuk ke IP, kemudian root, IP, kemudian firewall. Kemudian di sini kita akan masukkan NAT dan kita tambahkan NAT-nya, kita sini SCR NAT, kemudian port interface-nya internet 1. Kemudian access-nya kita akan ganti menjadi masker. Dan kita akan apply dan oke. Kemudian kita akan masuk pada router 4 kembali, kemudian new terminal. Di sini kita akan ping yaitu 8.8.8.8. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita akan ping juga google.com. Nah, di sini masih tidak bisa ya teman-teman. Kita akan coba yaitu IP DNS print. Dan di sini servernya belum ada ya teman-teman. Jadi kita akan tuliskan IP DNS server yaitu tadi IP-nya 8.8.8. Dan di sini kita akan coba ping Google kembali. Kita IP printnya sudah ada, kita ping Google kembali. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke pinatnya, kita masuk ke router 4. Kemudian di sini kita akan coba ping yaitu 8.8.8 dan di sini sudah bisa. Kemudian kita akan IP DNS 8.8.8.8. Kemudian di sini kita akan ping google.com. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-7 yaitu dynamic routing. Nah, jadi routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP atau Interior Gateway Protocol itu menggunakan Distance Vector atau RIP IGRP, kemudian Link Stage OSPF, IS-IS, kemudian 3 Hybrid IGRP. Kemudian IGP itu Exterior Gateway Protocol itu menggunakan PGP. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-8 yaitu pengenalan OSPF. Nah, jadi OSPF itu singkatan dari Open Source Interface, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link Stage Protocol atau LSR. Kemudian support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Kemudian rute yang
akan dipilih sesuai kecepatan, dan OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Nah, tujuan itu memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peruteran. Kemudian di sini tuh ada berbagai seperti backbone atau area 0 itu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Kemudian standar atau default area merupakan sub-area dari 0. Area ini menerima LSA intra-area dan intra-area dari IBR yang terhubung dengan area 0. Kemudian stub area yang paling ujung area ini tidak menerima adverse internal router yang digantikan oleh default area. Kemudian not good to be area itu stub area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih ada di dalam satu area. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu OSPF Redistribute Default Route. Nah, kemudian di sini saya sudah buka router 4-nya, kemudian kita akan ping yaitu 10.10.10.1. Nah, di sini sudah berhasil TTL ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba ping pada 192.168.2.1. Address yaitu 192.168.4.1. Nah, di sini sudah bisa TTL ya, teman-teman. Nah, di sini kemudian kita akan buka routing, kemudian OSPF. Di sini kita akan buka pada Nah, di sini kita akan ganti ya, teman-teman. Kita akan buka pada settingannya. Kemudian never di sini kita akan ganti dengan tipe 1. Nah, setelah itu kita bisa klik apply dan oke. Kemudian di sini kita bisa nyalakan routernya. Ke terminal. Kemudian di sini kita akan login admin. Nah, kemudian di sini pada router 5-nya kita akan coba ping ya, teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Sekian saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.